tahun 65, dan saya itu dituduh bahwa saya itu terlibat di dalamnya. Padahal terlibat apa? Waktu itu saya masih sekolah ST atau SMP kelas 3 waktu itu. Di Kamp Tahanan Kebonwaru, Bandung itu, saya ketemu dengan Pak Hendra Gunawan. Bung Karno menyampaikan bahwa semua orang tahu bahwa aku ini penggemar seni rupa, baik patung-patung, lukisan-lukisan maupun yang lain-lain. Aku lebih suka lukisan samudra yang gelombangnya memukul-mukul, menggebu-gebu daripada lukisan sawah yang adem, ayem, tentrem. Kalau sawah, aku pilih lukisan sawah yang padinya pun mengombak dan anginnya bertiup. Sujoyono bilang, Indonesia hari ini tidak ada keindahan yang seperti itu. Indonesia hari ini adalah keringat dan darah. Itu yang ada di Indonesia hari ini. Artinya itu sejalan dengan nafas Bung Karno. Karena itu Bung Karno dengan bersagi dengan lukisan Hendra, Avandi, Duloh, suka banget. Kawan Historia, selamat berjumpa kembali di Dialog Sejarah di historia.id. Bulan Juni selalu identik dengan bulan Bung Karno. Bulan Juni di beberapa kota memperingati bulan Bung Karno. Nah, di Dialog Sejarah kali ini, kita juga memperingati bulan Bung Karno, menggali seperti apa sih pemikiran-pemikiran kebudayaan, pemikiran-pemikiran kesenian dari Bung Karno yang pada bulan ini beliau lahir dan di bulan ini juga beliau wafat. Oleh karena itu, di sebelah saya sudah ada Pak Gebar Sasmita, atau nanti saya akan memanggilnya, kami di Banten biasa menyebutnya Uwa. Ya, Uwa itu lawan dari paman lah, ya, Uwa ya, yang dituakan. Uwa Gebar Sasmita. Selamat datang, Uwa. Selamat. Terima kasih, Uwa, sudah hadir di Dialog Sejarah historia.id menemani kawan-kawan Historia. Uwa, terima kasih sekali lagi sudah datang, Wak. Sehat ya, Wak? Alhamdulillah. Sehat, tetap bugar. Amin. Kawan Historia, ini Pak Gebar Sasmita, Wak Gebar. Beliau seorang pelukis, seorang seniman, orang yang mendedikasikan hidupnya untuk seni rupa, terutama seni rupa di Banten. Nanti kita akan berkenalan lebih lanjut lagi. Baik, Wak. Wak bisa perkenalan dulu, Wak. Baik. Ke kawan Historia, Wak ini siapa, kemudian bisa dijelaskan, Wak. Mangga, Wak, silakan, Wak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya yang ingin pertama saya sampaikan, saya ucapkan saya terima kasih kepada teman-teman Historia yang udah mengundang saya ke sini untuk menyampaikan apa yang ada di benak saya, apa dan siapa saya. Tentunya itu yang ingin saya sampaikan. Tentunya teman-teman juga ingin tahu tentang itu. Insya Allah hal seperti itu akan saya sampaikan di sini hari ini. Kira-kira begitu perkenalan dari saya. Dan selanjutnya mungkin saya ingin memperkenalkan kepada teman-teman semua dan para penyimak di luar sana, siapa saya. Saya adalah Gebar Sasmita yang lahir di sebuah desa yang namanya Pagelaran, Kabupaten Pandeglang. Saya lahir dari anak seorang petani, ya kan, yang kemudian setelah besar saya ditakdirkan untuk menjadi seorang pelukis. Nah, itulah saya. Saya lahir tahun 1949. Ya, jadi sekarang ini umur saya kira-kira udah 76 tahun. 76 umur saya. Baik. Saya lahir di Pagelaran. Wah, seorang seniman, terutama fokus di seniman lukis. Ini nyemplung atau nyebur ke seniman lukis itu inspirasinya dari mana, Wak? Awalnya apakah memang ada bakat dari keluarga, orang tua, atau seperti apa, bisa Wak ceritakan ke kawan-kawan Historia? Jadi
kalau inspirasi saya kira kalau kita udah jadi ya. Udah Pak, ya. jadi kalau udah jadi ya kan. Terus kita punya inspirasi untuk bikin apa. Tapi kenapa saya bisa menggeluti bidang ini? Kayaknya memang secara alamiah terjadi pada diri saya. Kenapa? Saya rasa suka terhadap dunia seni ini, terutama seni rupa itu dari sejak kecil, Pak. Dari sejak SD saya suka menggambar, ya. Belum bisa disebut melukis, ya. Menggambar apa gitu. ST ya, SD, ya? baru SD. SD ya? SR waktu itu SR. Oke. Dari sejak SR ya, kalau sekarang SD. Dari sejak SR udah suka. SR itu sekolah rakyat. Sekolah rakyat. Sekolah rakyat, kawan historia. Ya, sekolah rakyat, terus dari sekolah rakyat terus ke ST. Artinya saya terus berjalan, tapi saya belum menemukan seorang guru. Justru saya menemukan guru seni rupa itu justru justru saya itu ketemunya di dalam tahanan. Kebetulan waktu itu, Pak ya, tahun 65 ada satu kejadian waktu itu yang di luar dugaan kita semua, termasuk di luar dugaan saya. Terjadinya satu kejadian gerakan 30 September, 30S itu tahun 65, dan saya itu dituduh bahwa saya itu terlibat di dalamnya. Padahal terlibat apa? Waktu itu saya masih sekolah ST atau SMP kelas 3 waktu itu. Masih SMP kelas 3, jadi umur saya itu sekitar 15 menginjak ke 16 ya. Mau ujian. Saya terlibat apanya? Wong politik aja saya nggak tahu. Apa yang terjadi di Jakarta juga kita nggak tahu, ya kan, terlibat apanya. Tapi karena saya dekat dengan, kebetulan kakak saya itu adalah orang Gerwani, ya kan, terus suaminya orang BTI, yang itu katanya, ya waktu itu katanya bahwa itu adalah mata rantai dari Partai Komunis Indonesia. Sementara saya tinggal di situ. Saya terbawa gitu loh. Saya terbawa karena itu. Di samping itu saya juga bergaul juga dengan orang-orang IPI itu, anggota IPI lah. Bergaul dengan IPI itu Ikatan Pemuda Pelajar Indonesia waktu itu. Dan itu juga diindikasikan bahwa dia juga mata rantai dari itu. Karena saya sebagai anggota IPI dan kebetulan kakak Jaya saya juga anggota Gerwani dan BTI, maka saya diduga terlibat atau mungkin juga dituduh. Saya wallahualam gimana saya itunya ya. Apa diduga atau dituduh nggak jelas. Itu yang peristiwanya gimana, Wak? Jadi Wak sedang apa terus? Ya, waktu itu karena saya itu diduga diduga ada kaitan dengan itu, ada hubungannya gitu ya? Dengan itu. Sehingga kalau saya sekolah itu kan mesti lapor ke Kodim Pandeglang waktu itu. Itu di tahun 65. Setiap tahun setelah itu ya setelah kejadian itu aja, setiap mau sekolah saya lapor ke sana tiap pagi, setiap sekolah saya lapor. Nah, ketika Desember 65, sekitar akhir Desember 65, itu sekolah itu pas waktu itu bulan puasa, ya kan, bulan puasa, sekolah kan ya kan. Sekolah itu kan biasanya kan saya pulang ke kampung, ya kan, ke kampung selama sebulan itu saya kan minta izin ke Kodim, Pak. Karena waktu itu tinggal di Pandeglang, di Pandeglang, kota, ya, waktu sekolah ST itu STN, Sekolah Teknik Negeri waktu itu. Itu setingkatnya dengan SMP. Ya kan. Jadi saya izin ke Kodim karena sekolah saya minta izin untuk pulang. Nah, waktu itu pas tanggal 25 Desember itu bukannya diizinkan, malah saya itu dimasukkan. Jadi saya dimasukkan ke Kodim Pandeglang itu 25 Desember tahun 65. Nah, di situ. Tapi karena saya rasa suka saya, kecintaan terhadap dunia seni, di dalam itu, dalam keadaan apapun, saya tetap gambar gitu loh. Di Kodim. Iya, di di ruangan itu banyak itu tahanan di situ. Di tembok Kodim lagi. Iya, saya gambar itu di tembok Kodim itu, di dalamnya dengan digambar dengan areng gitu, gambar macam-macam lah. Terus kalau pas
kalau siang kan keluar di luar, pas keluar gitu kita bikin mahat kayu Pak, bikin patung atau apa. Kalau itu ada yang mau dijual, lumayan lah untuk kita beli apalah ya, beli bekal. Waktu di Pandeglang itu seperti itu. Nah, tahun di Pandeglang dan di itu saya setahun. 66 Juni 66 itu saya dipindahkan lagi ke Bandung, yaitu ke Kebun Baru. Kebun Baru. Jadi 65 sampai 6 Juni 66 saya di Banten. 7 bulan itu ya. Nah, terus 6 Juni 66 saya dipindahkan ke Kebun Waru Bandung, Kam Tahanan Kebun Waru Bandung. Nah, di situ itulah Pak, ya. Di Kam Tahanan Kebun Waru Bandung itu saya ketemu dengan Pak Hendra Gunawan. Pak Hendra Gunawan itu katanya sih katanya sih Ketua Lekra Jawa Barat katanya. Nah, jadi dia ditahan di situ, saya ketemu dia, kemudian karena dia melihat bakat saya tentang kesenian, ya sebelum saya belajar saya bekerja juga bikin patung kan gitu Pak, karena itu kesukaan itu. Dia melihat bakat saya, akhirnya dia diminta udah belajar sama aku. Jadi dia minta untuk saya belajar sama dia, maka saya belajar sama dia. Sama Pak Hendra, sama Pak Hendra Gunawan. Iya, dari tahun saya kan 66, tapi belajarnya ke dia itu setelah dia kenal itu saya baru tahun 69. Nah, setelah 3 tahun, waktu 3 tahun itu saya bekerja sendiri dalam berkesenian itu, ya kan, bikin macam-macam lah. Dia tahu kemampuan saya, suruh belajar, saya baru belajar tahun 69. Sampai tahun 73. Kenapa? Karena tahun 73 saya juga mesti berpisah juga dengan Pak Hendra. Ya kan? Karena saya mesti dipindahkan lagi ke Nusa Kambangan. Jadi tahun 73 itu saya pindah ke Nusa Kambangan sampai bebas itu saya tahun 69. 27 Desember 79 Desember 79 saya bebas. Jadi di dalam itu saya 14 tahun. 14 tahun. Di Banten 1 tahun, di Bandung 7 tahun, 66 sampai 73, di Nusa Kambangan 6 tahun, 73 sampai 79. Jadi lengkapnya jumlahnya itu 14 tahun saya di dalamnya. Di Kebun Waru itu bertemu dengan Pak Hendra. Iya. Gimana pendapat Wak tentang sosok Pak Hendra ini? Bagi saya sebagai seorang murid dan guru. Iya. Bagi saya Hendra Gunawan itu seorang yang luar biasa. Seorang yang bijak di dalam memberikan pembelajaran kepada anak. Dia tidak pernah membunuh karakter seseorang. Tidak pernah juga menghinakan. Ya. Tidak pernah juga mendikte gitu loh. Kalau kamu mau gambar ini mesti begini. Pak Hendra nggak begitu cara mendidiknya. Tapi apa yang dia sampaikan? Esensi tentang seni rupa itu apa? Gimana? Harusnya gimana? Esensinya yang dia sampaikan. Tidak lantas harus begini. Itu justru yang melekat ke saya. Kalau umpamanya didikte harus ini, itu bisa saja membunuh karakter ya kan? Bisa membunuh karakter. Dia sedangnya ini harusnya begini kan jadi bertentangan. Dia enggak. Dia bebas, dia mau realis kah, mau abstrak kah, mau apa silahkan. Tapi ya. Esensinya ini loh. Esensi itu yang luar biasa. Yang saya tidak menemukan lagi di pendidik-pendidik, pembimbing yang seperti itu. Umpamanya contohnya gini. Dan kita ngerti. Saya pernah melukis, pertama kali belajar ke dia, saya melukis itu apa? Kijang, pemburu, ya yang dapat kijang itu digotong. Rusak gitu ya? Rusak. Ya rusak itu digotong. Dipikul. Iya. Dengan begitu, dia bilangnya apa? Tidak menghinakan dan tidak menyakiti. Halus, karya teh ya. Ya bahasa Indonesia ya kan, bisa bahasa Sunda lah dia waktu itu. Halus karya teh. Tapi ini karya ini urusan ini kira-kira berat atau ringan sih? Dia bilang, ya berat. Tapi di sini nggak terasa berat. Nah, kayak gitu. Di si tokohnya. Enggak di lukisan itu. Di lukisan si rusaknya itu nggak terasa berat.
Oh. Padahal berat kan dosanya, tapi di sini nggak terasa berat. Gitu. Coba Perbaiki. iya, coba kira-kira kalau itu berat, kira-kira ini pemikulnya itu kira-kira gimana? Apa lurus seperti ini atau gimana? Baru ingat, artinya esensinya gitu. Tidak lantas harus. Kira-kira artinya kita sendiri yang menjawab, kita sendiri yang menyimpulkan tanpa dia memberitahu, kita sendiri yang menyimpulkan. Itu yang luar biasa. Dan itu sangat berkesan gitu. Luar biasa, Pak Hendra itu luar biasa. Jadi bergaulnya sebenarnya bisa 7 tahun ya dengan Pak Hendra. Bergaulnya dari 66 sampai 73. Betul. Berarti 7 tahun. Hanya belajarnya saya 4 tahun. 4 tahun. 4 nah, tahun. maksud saya mungkin Pak Hendra mengamati dulu ya. Jadi selama 3 tahun atau beliau menemukan bahasanya menemukan. Iya. Pak Hendra Gunawan menemukan bakat setelah dia 3 tahun bareng gitu ya. Kemudian tahun keempat baru ngajak belajar, ayo belajar. Betul. Selama pergaulan 7 tahun ini, Uwa tentu saja menemukan karakteristik Pak Hendra. Apakah karya-karya Uwa juga sedikit banyak terinspirasi dari karya beliau? Bisa begitu. Artinya bukan terinspirasi, terpengaruh lah ya. Terpengaruh, betul. Terpengaruh. Sabab kalau inspirasi itu mutlak dari sini, kan, betul. Tidak ada. Tapi terpengaruh, ya kan. Udah otomatis. Kenapa saya juga mau belajar kepada Pak Hendra, walaupun itu awalnya dia disuruh sama, tapi dengan melihat saya suka, ya kan. Karena saya suka pada karya-karya, otomatis pengaruh-pengaruh dari gaya dia, dari warna gitu, itu akan mempengaruhi kita. Saya berasa dia juga adalah rasa saya, ya kan. Kenapa dia melukis seperti itu warna-warna? Karena dia suka sama warna-warna. Sementara saya juga suka sama warna-warna itu. Otomatis karya-karya saya juga terpengaruh oleh gayanya Hendra Gunawan dengan otomatis itu. Itu saya kira sangat alamiah sekali. Kalau dikatakan bahwa karya saya itu mirip Hendra, saya akui. Karena saya adalah murid Hendra dan pengaruh Hendra itu melekat di saya. Tapi salah kalau dikatakan bahwa karya saya itu karya Hendra. Pasti bukan. Ya kan? Saya ada kesamaan, tapi pastinya ada kelainan, gitu kan. Dalam hal-hal tertentu ada kelainan antara Hendra dengan saya. Makanya karya Hendra adalah karya Hendra, karya saya adalah karya saya, tapi kepengaruhan saya terhadap karya Hendra itu udah pasti karena dia adalah guru saya dan gaya dia, warna-warna dia itu adalah warna-warna yang saya suka. Gak mungkin saya melepaskan diri dari rasa suka saya, gak mungkin. Kalau dipaksakan itu gimana namanya, ya kan? Saya nggak mau memaksakan diri. Saya ingin menyampaikan apa yang ada di hati saya. Apa yang ada dalam rasa saya dan pikiran saya, itu yang saya tumpahkan. Saya nggak pernah berpikir dia itu mirip siapa atau apa. Enggak. Itu adalah saya. Nah, Wah, selama 7 tahun itu, Wah dengan teman-teman, saya juga pernah mendengar bahwa sebenarnya Wah Gebar juga ada inspirasi sebelumnya dengan salah seorang komponis. Yang juga semangat sekali di dalam tahanan itu. Mungkin bisa diceritakan ke kawan Historia siapa? Ya, teman-teman saya di sana itu kan banyak sekali ya, bukan hanya Pak Hendra sebagai perupa. Ada komponis, ada sastrawan. Sastrawan yang di sana itu yang saya kenal, yang juga cukup terkenal itu A.S. Darta. A.S. Darta, Cianjur. A.S. Darta, A.S. Darta. Itu juga guru saya. Saya belajar sastra juga, tapi lebih itu kepada lukis lah. Tapi sedikit-sedikit saya belajar sastra juga dari dia. Ada komposer, ada ahli bangunan, masa asli, dan luar biasa. Semua pengetahuan itu ada di sana. Nah, saya ketemu Pak Mbun Burdah, itu komposer ensemble Bandung, dari Bandung. Itu seorang komposer yang sangat terkenal waktu itu di Bandung, Mbun Burdah. Saya kan dianggap adiknya lah, karena dia kan lebih tua. Paling kecil ya. Dia bilang gini, Sas, selama di sini kamu belajar apa saja. Di sini banyak orang-orang pandai, orang pintar. Apa yang kau suka, belajar supaya kau tidak ketinggalan sama orang-orang, sama teman-temanmu yang ada di luar. Jadikan ini
sebagai universitas. Begini kan? Sebagai sekolah. Sebagai sekolah. Mau apa aja, mau bahasa Arab, bahasa Rusia, bahasa ini lengkap. Mau belajar agama apa? Mau belajar agama Kristen, Islam, di lulusan Al-Azhar juga ada di situ. Ada ya? Ada. Jadi mau belajar agama aja apa? Mau Buddha, mau banyak sekali. Bangunan ada, bahkan ahli atom pun ada di situ. Silahkan pilih mana yang kau suka, supaya kamu tidak ketinggalan. Nah, dari itu dia yang memotivasi saya untuk belajar dan belajar dengan tekad, ya saya walaupun saya di dalam, tapi saya jangan sampai kalah sama orang yang ada di luar. Dan saya jadikan bahwa kamp tahanan itu sebagai universitas bagi saya. Mau belajar apa, termasuk juga massage sedikit-sedikit saya bisa itu dari dalam. Pijit ya, ya. Bisa urut gitu ya. Ya minimal untuk kita, untuk keluarga gitulah Pak. Akhirnya pada sekarang, ya, kondisi saat ini UWA juga dikenal sebagai penilai. Banyak orang yang datang ke UWA menanyakan apakah karya-karya Pak Hendra yang banyak ini asli atau bukan misalnya. Nah, itu bisa dicerita Wak ke teman-teman Historia seperti apa gitu. Ya. Sebagai murid langsung dari Pak Hendra yang bergaul 7 tahun lamanya di dalam Kebonwaru, seperti apa akhirnya saat ini untuk saat ini UWA bisa menjadi penilai lagi. Ya, sekarang ini memang udah lama itu merebak. Justru setelah Pak Hendra meninggal itu udah mulai merebak soal lukisan-lukisan bodong, ya kan, yang menirukan, yang mengaku bahwa itu karya Hendra Gunawan padahal sebenarnya palsu. Gitu. Banyak ya, ada ya? Oh banyak. Sekarang juga dari dulu itu udah banyak. Kenapa? Kenapa? Mereka tergiur dengan harga, ya kan? Dengan harganya yang setelah beliau meninggal itu harganya kan luar biasa. Mereka meniru itu dengan harapan dia punya harga yang tinggi, gitu loh, ya kan, sampai hari ini. Dan karena saya yang selama 4 tahun bahkan 7 tahun saya mengikuti Hendra, tahu persis, dan 4 tahun saya belajar, jadi saya kan tahu persis bagaimana Hendra Gunawan melukis, ya kan, bagaimana tuh Hendra Gunawan, bagaimana karakter dan piece orang-orangnya di lukisan Hendra Gunawan itu kayak apa, saya tahu persis. Goresannya gimana saya tahu. Karena banyak yang tahu bahwa saya adalah murid Hendra Gunawan, banyak yang minta dikonfirmasi ini asli atau palsu. Mungkin udah ada 30 lukisan lebih, ya kan, yang disodorkan ke saya, tolong ini asli. Saya bilang dari 30 lukisan itu hanya 2 yang saya akui dan saya rekomendasi bahwa itu asli. Dari 30 lukisan. Itu sebenarnya ada pengamatan khusus nggak? Atau karena itu hanya feeling atau? Bagi saya kayaknya udah feeling ya, nggak perlu ada suatu pengamatan khusus. Begitu melihat aja saya udah bisa menebak ini asli atau palsu. Apalagi kalau umpamanya dari foto ya, belum melihat aslinya lukisannya, oh ini palsu. Itu jelas, ya kan. Tapi kalau udah ada yang sedikit mirip lah, udah menyaksikan, itu saya perlu langsung melihat karyanya asli. Saya bisa beda gitu loh. Di fotonya begini, aslinya belum tentu, ya kan. Dari goresannya dan itu pernah segini Pak. Ada itu lukisan Brigjen, lukisan Brigjen. Jadi disimpan di anaknya. Itu dia minta diamati oleh saya, tolong diberikan itu bahwa ini asli atau palsu. Saya bilang gini, Bapak mau jawab, Ibu mau jawab saya benar atau bohong ini? Ya itunya awalnya artinya berseloroh lah ya. Candaannya lah itu. Tapi saya tahu bahwa pastinya inginnya kan asli, pasti udah tahu. Ya asli lah Pak, yang artinya yang benar gitu ya jawabannya. Ya kalau ingin Ibu dapat jawaban yang benar, terus terang ini adalah palsu. Saya langsung di situ. Terus dia komplain, masa iya Pak palsu? Masa iya Bapak saya bohong katanya. Ini Bapak saya itu katanya bilang dari seorang ini yang menyatakan bahwa ini adalah asli lukisan Pak Hendra. Saya bilang gini, Bapak itu nggak bohong.
Tapi justru Bapak itu dibohongi. Ya kan gitu, kan lain. Betul. Kan lain. Bapak nggak bohong, tapi Bapak dibohongi. Karena apa dibohongi? Karena lukisan itu ingin dibeli sama Bapak dengan harga yang mahal. Kan Betul. gitu, dibohongi. Nah, terus, tapi ini ada sertifikatnya, dia bilang, ada sertifikatnya, karena makanya saya tidak akan melihat sertifikat, Bu. So bagi saya, memalsu sertifikat itu justru jauh lebih mudah daripada memalsu lukisan. Karyanya. Sangat mudah. Jadi saya nggak akan melihat pada sertifikatnya. Nah, saya justru melihat dari lukisannya. Ini. Ini jelas palsu. Akhirnya dia lapor ke bapaknya, sang brigjen itu yang kebetulan waktu itu ada di Malaysia kalau nggak salah. Pap, katanya, ini ada muridnya Pak Gebar. Muridnya Pak Hendra. Muridnya Pak Hendra. Saya suruh ngecek itu lukisannya. Kata dia katanya itu palsu, katanya. Masa iya? Iya. Gimana? Alasannya disampaikan gini. Oh kalau gitu tolong dong itu periksakan lagi yang 4, katanya. Gitu. Ada lagi? Ya ada lagi. Yang 4 itu masih digulung, Kang. Ya, masih digulung. Dibawalah yang 4 itu. Begitu baru dibuka seperempatnya kali ya. Udah saya stop. Udah Bu, cukup. Nggak usah dibuka semua. Keempat-empatnya ini palsu, saya bilang. Itu. Jadi udah melongo dia. Iya. Ya. Saya tahu, percuma itu dibuka dari segini udah kelihatan kok ini palsu. Udah akhirnya menyerah. Terus gimana? Tolong dong, Pak, katanya. Saya minta rekomendasi bahwa ini asli. Itu bukan saya orangnya untuk begitu. Saya nggak bisa mengkhianati guru saya. Asli, kalau itu asli saya bilang asli, kalau itu palsu itu saya bilang palsu. Kalau saya ragu, saya akan bilang ragu juga. Itulah pribadi saya. Jadi kalau saya udah bilang bahwa ini palsu, kemudian saya mesti memberikan rekomendasi asli, itu Berbohong. Saya berbohong, saya nggak biasa itu. Dan saya nggak bisa. Gitu. Jadi mohon maaf. Ya akhirnya nyerah, dia nggak bisa apa. Padahal kalau saya mau, udah berapa itu hadiahnya? Nggak tahu berapa puluh juta itu. Betul. Kalau saya merekomendasi, tapi saya nggak gitu. Nggak, ini saya merasa berkhianat kalau itu dinyatakan asli. Nah, Wak, kalau diperkirakan misalnya sudah ada berapa karya yang Wak saya bikin? Enggak, saya ngitung. Itu mungkin kelemahan saya ya. Dari tahun sekarang koleksi atau koleksinya dari pameran-pameran yang sudah atau koleksi masterpiece yang Wak miliki? Kalau masterpiece-nya ada beberapa. Kalau masterpiece-nya antara lain Perjalanan Panjang itu. Oke, Itu Perjalanan satu. Panjang. Terus self portrait itu. Potret diri. Terus Gadis di Depan Pintu. Oke, Gadis di Depan Pintu. Terus Merdekakah. Judulnya Merdekakah yang besar itu, yang Merdeka. veteran itu. Betul. Judulnya bukan Merdeka tapi Merdekakah. Ya kan, itu terus apa yang produk perang. Produk perang. Produk ada. perang. Ada. Terus kalau yang ini, Wak, yang besar yang gelombang itu? Oh, itu Banjir Laut 1883. Masuk ke Banjir Laut 1883. Masuk ke masterpiece Wak? Itu juga masuk dalam master. Banjir Laut 18. Banjir Laut 1883. Itu kejadian Krakatau itu. Kan. Betul. Jadi banjirnya yang saya angkat. Akibat dari meletusnya Krakatau itu kan banjirnya itu yang justru banyak membunuh, banyak menjadi korban itu karena banjir. Oh, jadi Perjalanan Panjang itu sebenarnya mah judul dari satu lukisan Wak. Judul dari satu lukisan. Yang menjadi judul pameran judul tahun pameran lalu. tahun 80. Tahun kemarin 2024. 2024, Perjalanan Panjang. Iya, betul. awal 2024 itu. Baik, itu ya teman-teman Historia terkait jalan hidup pelukis Gebar Sasmita. Kawan Historia, kita akan ngobrol lagi dengan Pak Gebar Sasmita, dengan Uwa. Tapi dalam konteks bagaimana pengaruh dari ide-ide Bung Karno. Karena bulan ini, Wak, bulan Juni ini bulan Bung Karno. Iya. Kemudian menjadi itu pegangan, menjadi inspirasi bagi Uwa dalam berkarya, dalam berperilaku. Bung Karno sangat dekat dengan rakyatnya, sangat mencintai rakyatnya,
sangat tidak mau kalau rakyatnya ada apa-apa atau dilecehkan, diejek, Bung Karno akan tampil di depan sebagai pembela. Iya. Nah, dalam konteks kesenian, kebudayaan di jiwa Bung Karno juga sangat tampil. Beliau sebagai seorang yang mencintai seni, mencintai lukisan gitu. Bagaimana pandangan Ua terkait Bung Besar ini? Saya pikir beliau adalah suatu bapak bangsa yang luar biasa. Dia memahami tentang harus bagaimana saya memanage bangsa ini. Di mana bangsa ini terdiri dari ini, banyak senimannya, banyak ini, rakyatnya, dan lain sebagainya, agamanya, dan lain sebagainya. Wawasannya cukup luas. Dia ngerti tentang bangsanya, tapi dia juga ngerti juga tentang bangsa lain. Yep. Nah, ketika semua kesenian, pemikiran seni itu kan sebenarnya dari wawasan berpikir, dari cara berpikir. Dari cara berpikir itu menimbulkan wawasan tentang seni itu sendiri. Yeah. Ya karena cara berpikir dia mencintai rakyat dengan marhainisme ini. Kenapa ada gaya politik dengan marhainisme? Karena dia mencintai rakyatnya. Mencintai rakyat kecil, mencintai rakyat tertindas. Kan itu. Artinya itulah yang ada dalam pikirannya. Ketika itu yang ada dalam pikirannya, maka ketika dia berbicara seni pun itu pasti tidak akan jauh dari itu. Dia bagaimana kesenian juga ini harus menceritakan tentang apa budaya-budaya yang ada di negeri ini. Bagaimana rakyatnya. Ya, bagaimana kondisi itu yang ada di benaknya. Makanya waktu mereka itu sangat dekat sekali dengan seniman-seniman dari Persagi, Persatuan Seni Gambar Indonesia itu, di mana di situ ada Sujoyono, Hendra Gunawan, Avandi, Sudarso, terus Agus Jaya yang dari Banten. Kenapa mereka? Karena mereka nyaris melukiskan tentang keberadaan Indonesia itu dari sisi baik itu sisi alamnya maupun juga tentang keadaan sosialnya, nilai tentang masyarakat dan rakyatnya, ya kan? Kenapa? Karena Bung Karno juga mencintai rakyatnya, ya kan? Terus Bung Karno juga dalam itunya sangat dinamis sendiri, dinamika dia, kedinamisan dia di dalam berpikir, dalam bersikap, ya itulah dia, ya. Sehingga karena itu dia adalah orang yang dinamis, maka dia juga akan mencintai karya-karya yang dinamis juga, Pak. Artinya karya-karya yang mau ini, yang adem ayem, seolah tidak ada gejolak, dia kurang senang. Tapi justru yang ada energi, ya kan? Ada satu karya yang mampu menyemangati, mampu menyampaikan tentang apa sih yang terjadi di negeri ini dan apa yang harus kita lakukan. Itu Bung Karno. Yeah. Itu Bung Karno. Makanya dia dalam koleksi-koleksi Bung Karno itu banyak sekali lukisan-lukisan tadi itu yang punya nuansa itu. Karena dia adalah seorang yang dinamis. Dalam apapun saya kira dinamis banget gitu. Dalam kesenian, dalam politik sangat dinamis. Gitu. Lihat, oh ini harus gini, ini gini. Luar biasa. Kalau bagi saya dia satu tokoh, satu bapak bangsa yang luar biasa. Hanya sayang dia terjegal oleh suatu keadaan, ya kan, terjegal oleh, ya kasarnya terjegal oleh sebuah kepentingan yang mengarah kepada kepentingan kapitalisme. Sementara dia berpikir tentang sosialisme, baik itu ekonomi maupun juga tentang negaranya. Nah, Wak, di pidatonya Bung Karno di tahun 64, misalnya di 17 Agustus tahun 64, Bung Karno menyampaikan bahwa semua orang tahu bahwa aku ini penggemar seni rupa, baik patung-patung, lukisan-lukisan maupun yang lain-lain. Aku lebih suka lukisan samudra yang gelombangnya memukul-mukul, menggebu-gebu daripada lukisan sawah yang adem, ayem, tentrem. Kalau sawah, aku pilih lukisan sawah yang padinya pun mengombak dan anginnya bertiup. Kalau lukisan potret, kupilih potret yang ada apinya, ada dayanya, ada gerengsengnya,
Lihatlah patung selamat datang di HI, lihatlah patung pembebasan di lapangan Banteng, lihatlah patung Trikora di depan Istana Merdeka. Semuanya dinamis, semuanya vital, semuanya laksana, menderu-deru. Nah ini cocok banget dengan tadi yang Uwa bilang juga. Oh iya. Emang seperti apa Uwa suasana, meskipun Uwa di dalam ya peristiwa itu, berkawan dengan banyak orang yang dekat dengan Bung Karno, suasananya seperti apa Wak? Jadi apakah juga ada bagian tertentu selain tadi pengalaman melukis saja, atau ada juga dalam obrolan sehari-hari? Ya, saya juga sebelum saya ditahan, saya juga kan mengikuti tentang Soekarno. Kita juga suka dengar tentang pidato Soekarno yang begitu luar biasa gitu ya. Betul. Yang luar biasa, dinamis, gagah, energik ya kan, dan sangat revolusioner banget. Kalau kata saya, kalau dulu saya belum bisa mengatakan revolusioner ya, nggak ngerti. Tapi saya bisa mengatakan hari ini sangat revolusioner banget. Jadi kenapa dia menyukai karya-karya itu? Yaitu dia tidak menyukai yang lukisan-lukisan yang adem, ayem, tentrem, indah, kayak karya Mong Indi. Nggak suka. Kenapa? Sebab itu lukisan-lukisan itu adalah cerminan dari jiwanya, cerminan dari karakternya. Dia ingin tenang-tenang saja, enjoy dalam suasana yang aman gitu kan. Sementara negeri itu waktu itu sampai dia merdeka tidak setenang dan tidak seaman itu. Penuh gejolak, penuh revolusi, penuh tantangan dan perjuangan. Maka karya-karyanya pun karya-karya yang punya nilai itu yang dia sukai, yang dinamis, ya kan, yang membuat satu itu yang kita itu harus bergerak, kita harus punya energi untuk tidak ada kita itu umpamanya damai tenang seperti tidak ada hari ini, tidak ada. Hari ini adalah mesti diisi dengan perjuangan, dengan suatu itu yang langkah-langkah yang revolusioner. Sebab kalau kita punya jiwa-jiwa yang tenang seperti itu, loh, kapan kita merdekanya? Kira-kira begitu saya menangkapnya. Dan itu sejalan juga dengan itunya motonya Persagi gitu loh ya. Ketika dia menjawab tentang Moi Indi, lukisan Moi Indi dengan yang indah-indah itu, apa Sujoyono bilang Indonesia hari ini tidak ada keindahan yang seperti itu. Indonesia hari ini adalah keringat dan darah. Itu yang ada di Indonesia hari ini. Artinya itu sejalan dengan nafas Bung Karno. Karena itu Bung Karno dengan Persagi, dengan lukisan Hendra, Avandi, Duloh, suka banget. Karena dia sejalan dengan nafas, rasa dan pikiran Soekarno. Kira-kira gitu, Pak. Ya. Nah, bagaimana pasca peristiwa 65, misalnya Uwa melihat tentu saja pelukis banyak. Perkembangannya juga luar biasa. Gitu. Uwa sekarang, misalnya Uwa tahun 80 keluar. Uwa mengamati tidak misalnya di dunia seni rupa Indonesia dari 80 sampai sekarang 2025. Bagaimana pandangan Uwa terkait seni rupa saat ini? Atau dari 80 itu? Yang pasti bukan dari 80 Pak. Justru dari sejak Orde Lama, sejak Soekarno, Kepemimpinan Soekarno jatuh, dan itu dengan Pak Soeharto ya kan, dengan arah yang ke kapitalisme itu. Sementara Soekarno yang arahnya ke sosialisme, itu berbeda sekali. Sebab bagaimanapun juga kesenian, gerak kesenian itu juga akan dipengaruhi oleh sejauh mana keadaan dan politik waktu itu. Politik Soekarno yang ya kan arahannya kepada sosialisme, yang memperhatikan rakyat, yang anti pada penindasan dan lain sebagainya, ya kan, yang penuh gejolak, penuh gelora, penuh perjuangan, ya kan, yang pastinya karya-karyanya juga karya-karya itu yang disenangi. Ketika karya-karya itu yang disenangi, maka karya-karya ini yang akan muncul, yang akan menjadi boom waktu itu. Ya kan, itu sangat lumrah sekali, sangat masuk akal. Ketika umpamanya jatuh ini dan di dalam itu dan arah itu kepada kapitalisme, sementara kapitalisme itu adalah suatu pemikiran
yang bagaimana dia mencari, boleh dia mencari kemajuan, tapi kemajuan untuk keuntungan sendiri. Artinya kepada keuntungan sendiri, ya kan? Kalau dulu mungkin ada suatu itu yang sifatnya kebersamaan. Satu tekad bahwa kita itu mestinya begini. Karena revolusi belum selesai, kata Bung Karno. Yeah. Maka ketika berbicara kesenian juga berbicara seperti itu. Kita harus menyelesaikan revolusi lewat karya. Kan gitu. Bung Karno lewat politik, seniman menyelesaikan revolusi lewat karya. Makanya kalau Lekra itu seni karya seni untuk rakyat. Karena itu bagian daripada menyelesaikan revolusi. Ketika udah ke era Soeharto, di mana arahnya kepada arah kapitalisme, yang harusnya itu yang lebih mementingkan dirinya sendiri untuk kepentingan diri sendiri, akhirnya gejolak dan itu kesenian juga searah, sejalan dengan itu. Artinya sudah tidak itu, apa itu untuk rakyat. Makanya ada kata-kata itu, apa untuk rakyat, untuk tidak ada. Kenapa? Pikirannya pada seni untuk seni. Dulu kita kenal bahwasanya ada seni untuk rakyat, dan dalam Mani Kebu itu kan ada seni untuk seni, ya kan? Seni adalah untuk seni. Sementara di pihak lain seni untuk rakyat. Itu terjadi satu benturan, itu sekali kan, satu benturan polemik, keras, ya. benturan keras. Nah, ketika Soekarno jatuh, yang seni untuk rakyat ini terkikis, tidak ada yang muncul waktu itu, ya kan? Yang seni untuk rakyat itu tidak ada yang muncul. Yang muncul adalah seni untuk seni. Hanya untuk seni saja. Seni untuk seni. Ketika seni untuk seni itu adalah suatu itu pribadi, rasa pribadi. Tidak pernah mau tahu tentang apa itu yang ada di luar dirinya. Ini loh rasa indahku, ini loh yang aku suka. Soal yang lain itu tidak ada keberpihakan. Tidak ada keberpihakan. Artinya dia di situ betul-betul mengekspos tentang nilai-nilai seni yang tidak ada, itu yang namanya seni untuk rakyat dan sebagainya. Makanya kenapa saya bilang, saya pernah dulu benturan dengan seorang yang kebetulan dia seorang Mani Kebu, waktu itu adalah dosen ITB, dia nyampaikan gini, itu jelas. Sekarang itu nggak ada lah itu seni untuk seni, seni untuk rakyat. Kata dia gitu. Ya, jangan lagi lah ada seni untuk rakyat. Seni itu adalah untuk seni. Seni adalah kebebasan. Ini kata-kata ini sebenarnya kata-kata yang mengkanter katanya sendiri gitu loh. Di satu sisi dia ngomong bahwa seni adalah kebebasan. Seni adalah untuk seni. Tapi kenapa ketika ada seorang yang ngomong seni untuk rakyat kok ada kata jangan? Benar nggak? Iya kan? Itu kan kontradiktif dengan omongannya sendiri gitu loh. Itulah ya, dan itu memang yang berjalan. Itu pernah terjadi waktu apa? UA ke ITB? Enggak, waktu ada diskusi di Bandung waktu itu. Ada kebetulan dia itu ada salah satu yang bicara itu ada yang dari dosen Bandung, dosen ITB Bandung. Kebetulan dia seorang Mani Kebu, ya kan? Itu lucu gitu. Lucu enggak. Ya kan, jadinya akhirnya ke sini yaitu tadi seni untuk rakyat, karena itu yang itu nyaris tenggelam, dan seni untuk seni itulah yang berkembang, yang akhirnya semua kebebasan, memang dia punya kebebasan dan sebagainya, tapi arahnya nggak jelas gitu. Kalau dulu jelas arahnya sini gitu, untuk ini. Kalau sekarang nggak ada arahnya. Untuk apa seni? Quo vadis seni di zaman itu, nggak jelas arahnya. Dan sekarang juga semua arahnya kepada keindahan dan keindahan, nilai artistik dan nilai artistik, indah, artistik, bebas. Apa yang ada di kita, tapi tidak ada satu pemikiran sebenarnya seni untuk apa. Nah, kalau dulu itu ada seni itu untuk apa. Gitu. Wak Gebar tadi sudah banyak menyampaikan terkait dengan pandangannya atas pemikiran-pemikiran Bung Karno, terutama dalam konteks seni rupa. Bahwa Bung Besar menyukai lukisan-lukisan yang punya elan vital, yang dinamis, yang menggebu, yang menderu-deru, yang kalau lukisan sawah menurut Bung Karno harus ada anginnya.
kalau melihat patung-patung harus ada apinya, ada dayanya. Nah, sementara di pasca Soekarno tumbang, misalnya pasca peristiwa 65, seniman-seniman justru tidak lagi berpihak pada rakyat. Seni hanya untuk seni saja. Gitu ya. Nah, di masa sekarang, Wak, di 2000-an ini, saya ingin tahu pandangan Wak terkait seniman yang sepertinya dimonopoli. Artinya gini, secara garis besar sekarang agak susah menemukan seniman-seniman yang justru itu sebenarnya bagus tapi tidak muncul ke permukaan karena mungkin tidak ada support atau bukan dari kalangan akademisi, bukan dari kampus. Ya. Seperti apa pandangan Uwa? Ya itu yang mungkin repot ya. Ya sebenarnya yang paling utama itu yang akan satu karya akan muncul atau tidak. Itu kan soal manajerial, Pak. Dia tidak berbicara soal itu kampus atau otodidak. Itu soal manajerial. Dan berbicara manajerial itu juga berbicara politik. Politik kayak apa? Pada saat itu. Maka politiknya seperti ini, maka karya-karya yang seperti itulah yang akan dimanage dan itu yang akan diangkat. Dan karya-karya yang bertentangan dengan nilai politik, maka itu akan tenggelam. Seperti itulah saya kira. Apakah itu akademis, atau dulu di luar akademis. Hanya orang lebih cenderung memang ada suatu pengakuan ketika itu ada suatu kata-kata tempo hari yang bahwa kalau kita mau menjadi seniman yang hebat itu mesti seorang akademisi. Harus dia mengikuti suatu akademi seni rupa. Yang itu sempat saya bantah, gitu kan? Sempat saya bantah tidak. Sekarang apa? Apa Avandi atau Hendra itu orang akademisi? Dia hanya lulusannya SMA kok. Malah dia justru mendirikan akademi seni rupa. Itu kan dengan itu aja udah gagal kok. Nyatanya dia menjadi seorang seniman yang hebat, menjadi seniman yang diakui dunia, menjadi maestro dan belum ada lagi pelukis yang melewati dia. Itu bukti loh. Jadi tidak ada itu mesti harus lewat, tidak. Berbicara kesenian adalah berbicara rasa, berbicara pikiran, berbicara kepekaan terhadap sesuatu yang ada. Kita hakikatnya para seniman itu adalah bagaimana kita mendokumentasikan, menyampaikan apa yang ada, fenomena apa yang ada di alam ini. Baik itu fenomena sosial maupun juga fenomena alam. Ketika seorang perupa berhasil menyampaikan fenomena-fenomena bahwa dia adalah seniman yang berhasil. Dan itu yang dilakukan oleh seniman-seniman para maestro dulu. Bagaimana dia menangkap suatu esensi yang ada di alam ini. Baik itu keindahan alamnya, baik itu yang dia tangkap. Makanya dia menjadi seniman-seniman hebat. Artinya bahwa itu tidak harus dari akademisi. Ketika dia bagaimana seorang seniman itu mengolah rasanya, menghidupkan pemikirannya, ya kan, menjadi manusia-manusia yang dinamis seperti Soekarno, maka dia akan menjadi seniman hebat. Saya kira itu. Itu ya. Itu. Saya kira itu. Ya kan? Tidak kalau toh ada yang serupa dengan itu, sifatnya itu bukan membebek, itu bukan, Pak. Itu pengaruh. Di zaman dulu aja lukisan-lukisan para maestro yang hari ini diakui sebagai maestro, itu ada suatu perubahan, baru ada perubahan yang itu kan setelah 400 tahun. Dari Renaissance ke modern itu 400 tahun dia bisa berubahnya. Ya kan? Itu sangat itu. Kalau ada pengaruh tapi yang penting jiwanya, isinya dari karya itu apa? Untuk apa? Apinya gitu. Iya. Jadi bukan berkesenian bukan hanya berbicara ini loh, apa ini, tidak hanya itu. Tapi apa ini? Dan ada apa? Dan untuk apa? Itu peran kita di dalam berkesenian. Kita harus berperan juga seorang seniman dengan karya-karyanya. Juga harus berperan mengindahkan tatanan manusia, mengindahkan manusia. Mengindahkan alam ini dari berbagai sektor, berbagai itu. Bukan hanya soal kekaryaan. Itu tugas seorang seniman.
Masa iya sih pecinta keindahan kalah sama para ekonom? Dia pencinta keindahan loh. Masa dia sama sekali tidak berperan untuk keindahan yang lain? Termasuk keindahan spiritual, keindahan sikap, keindahan mental. Masa ia tidak berperan? Mestinya harus berperan juga untuk itu. Sebab dia pecinta keindahan. Itu Pak. Jadi kalau tadi yang ditanya Pak, itu apa tadi itu? Monopoli, Pak. Monopoli. Ya, monopoli. Ya itu, ada suatu monopoli itu. Kembali tadi itu. Itu ketika sistemnya sistem apa? Di satu negara. Dulu, kenapa seni-seni yang bernuansa tentang kerakyatan, yang bercerita tentang kebangsaan dan itu menjadi boom, seolah-olah dia akan menjadi ada di depan gitu loh. Karena kondisi politik dan tuntutan di zaman itu memang untuk itu. Ya kan, untuk mengangkat nilai-nilai dari kebangsaan dengan kerakyatan, nilai-nilai perjuangan dari bangsa, itu yang maka itu yang muncul, yang menjadi bom. Kemudian sini di mana dimasuk ke era kapitalisme, ekonominya, politik kapitalisme, maka otomatis gerak kesenian juga akan terpengaruh oleh itu. Ya, oleh sikap-sikap yang kapitalistis, yang hanya berpikir untuk diri sendiri, tidak pernah berpikir untuk manusia yang lain. Yang penting aku suka, selesai. Karyaku jadi duit, selesai. Karena pikirannya yaitu tadi, hanya berbicara. Kenapa? Terkondisikan oleh keberadaan politik, oleh sistem politik, oleh sistem ekonomi, maka dia juga menggerogoti sifat-sifat seniman dengan rasa dan pikir seperti itu. Seperti itu. Ya. Terus apa lagi? Ini yang perlu kita waspada dan mungkin maaf juga kepada teman-teman seniman. Saya hanya bolehlah katakan seudon saya, boleh, silahkan, ya kan? Tapi saya bercuriga gitu. Jangan-jangan kenapa dalam ini yang berbicara seni itu untuk rakyat seolah-olah terkikis. Sementara kita tahu bahwa hari ini adalah mengarah kepada kapitalistis, dia enggan sekali. Enggak mau dia melihat ada suatu narasi, ya kan, satu karya untuk rakyat. Ya kan? Dia hanya berpikirnya untuk kemegahan, untuk itu. Dia tidak pernah berpikir untuk rakyat. Dan ketika ngomong berpikir untuk rakyat, seni untuk rakyat, menyuarakan tentang rakyat, secara otomatis menghantam sistem mereka gitu loh. Benar nggak? Menghantam itu akan menjadi, wah gila ini. Kalau ini aku nggak jegal, ya kan, di mana ini merebak tentang ini, nantinya akhirnya menjamurlah pemikiran yang anti kapitalisme. Ada ke situ loh. Mereka dengan kapitalnya bisa mengkondisikan itu. Baik itu budayanya maupun seninya, untuk bagaimana mereka melupakan pada rakyatnya. Termasuk senimannya juga supaya lupa kepada rakyatnya, kepada kondisi sosial politiknya. Makanya itu dengan seni untuk seni. Nah, di kondisi seperti saat ini misalnya, apakah perlu misalnya di daerah-daerah atau di kota-kota menghidupkan kembali lembaga atau sanggar-sanggar yang itu mendidik rakyatnya terkait dengan kesenian, kebudayaan, pendapat UA? Jadi seperti yang dilakukan UA di Banten misalnya, menghidupkan kembali dan sering berpameran, mengajak masyarakat untuk menikmati karya di Balai Budaya, di Gedung Negara atau di Museum Multatuli misalnya. Ya itu. Bagi saya, kalau selama ini orang pameran biasa kan dari gedung ke gedung, supaya dia keren, supaya dia punya itu yang apa kalau namanya prestis gitu. Oh, supaya berprestis. Wah, aku pameran di gedung ini. Saya enggak ke situ. Saya berpikir bagaimanapun juga, kalau di gedung kan hanya orang-orang berduit aja, yang biasa hidup, yang biasa melangkah ke gedung-gedung bertingkat, dan mereka orang-orang berduit. Sementara rakyat, lantas rakyat kapan kenalnya, kapan taunya tentang apa itu seni dan bagaimana indahnya itu seni. Karena itu kalau saya
sekarang ini mungkin saya lebih suka pameran di daerah desa yang menyatu dengan bagaimana rakyat bisa menonton. Bukan sebagai satu ruang yang eksklusif di mana rakyat jelata, rakyat yang kecil tidak bisa menontonnya. Saya enggak. Bagaimana rakyat bisa menikmati sebuah karya. Makanya kita bikin tadi itu komunitas bunga rumput yang berasal dari rakyat. Supaya apa? Mereka bisa tahu itu apa itu seni. Dan apa itu keindahan dan lain sebagainya. Kita sodorkan itu supaya apa? Ketika dia melihat dan dia tahu bagaimana indahnya itu seni, terus ada rasa cinta terhadap seni itu sendiri. Ketika ada rasa cinta kepada seni, itu ada kaitannya juga, mungkin juga ada rasa cinta kepada budayanya, ya kan? Itu yang saya harapkan. Bagaimana ketika kita itu di pelosok, di masyarakat itu juga terbuka wawasannya bahwa di dalam kehidupan itu bukan hanya bertani saja loh, ya kan? Ada sektor-sektor yang lain yang perlu juga kita tahu, ya kan? Yang ada hubungannya, saling hubungannya satu sama lain. Makanya saya pernah pameran itu justru apa, pikiran saya tidak kepada uang dan uang gitu. Saya pernah pameran di Tanjung Lesung, Pak. Jauh dari mana-mana, ya kan? Saya pameran di sana. Kenapa? Saya di situ ingin bagaimana masyarakat juga tahu, orang-orang yang datang ke hotel juga tahu bahwa di situ ada seni, bahwa di situ saya pameran di situ. Makanya judulnya juga Babad Alas. Babad Alas. Judulnya Babad Alas. Waktu pameran di sana itu. Artinya membabad alas, dari alas yang tidak pernah mengenal apa itu seni akhirnya mengenal. Dari orang-orang yang tidak pernah mengenal bahwa saja di sana itu ada seni, akhirnya juga mengenal. Makanya saya beri tema dalam pameran itu Babad Alas tahun itu di Tanjung Lesung. Saya mulai dari sana. Dari sana terus ke tengah, ke Pandeglang, terus ke Jakarta, terus ke dan sebagainya. Nah, itu saya. Baik, Pak. Teman Historia, banyak yang bisa kita dapatkan dari pengalaman Wak Gebar Sasmita yang 14 tahun kebebasannya direnggut. 14 tahun masa mudanya hilang karena harus di dalam tahanan. Akan tetapi Wak Gebar tidak pesimis, tidak lantas mengurungkan hobinya. Ia terus menghidupi, ia terus menggelorakan, ia terus menggebu-gebukan, ia keranjingan pada seni rupa, pada seni lukis. Bertemu dengan Hendra Gunawan di Kebon Waru, kemudian juga di Nusa Kambangan tidak berhenti. Dan setelah lepas di tahanan tahun 80-an juga terus mengembangkan hingga hari ini di Banten. Mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi bagi kawan Historia yang menyaksikan di YouTube historia.id. Pembicaraan atau dialog sejarah kami bisa membawa semangat, bisa membawa api, bisa ada daya hidup bahwa di tengah gempuran kapitalisme hari ini, di tengah kebudayaan yang begitu cepat, di tengah gempuran budaya dari luar, ada sosok-sosok seperti Wak Gebar Sasmita yang terus menghidupi seni untuk rakyat, yang terus melukis, berpameran untuk masyarakat yang terkadang memang tidak tersentuh oleh pemerintah. Terima kasih, Wak, atas kehadirannya, atas inspirasi dan berbagi pengalaman di dialog sejarah kali ini. Kawan Historia, terima kasih yang sudah menonton. Terima kasih yang tetap setia di dialog sejarah historia.id. Pantengin terus kanal YouTube-nya historia.id. Saya Ubaidillah Muhtar mengucapkan terima kasih dan Wak Gebar juga mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di dialog sejarah berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.